Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel YouTube aku. Udah cukup lumayan lama aku nggak buat video di channel ini. Dan aku mau ngucapin tahun baru dulu, selamat tahun baru buat teman-teman semua yang dari 2025 kembali di 2026. Nah, berhubung ini masih, ya walaupun udah lewat beberapa minggu ya, tapi masih ada semangat tahun baru, resolusi baru, motivasi dan keinginan baru di tahun ini untuk jauh lebih baik. Tapi kalau dari aku pribadi sih, aku pengen lebih memaknai tahun di 2025 kemarin sebagai satu hal yang ingin aku bagikan, pelajaran apa yang ingin aku sampaikan dan aku dapatkan di tahun kemarin. Karena menurut aku tahun kemarin tuh bukan hanya sekadar tahun yang ya biasa-biasa aja, tapi tahun yang ngebentuk aku juga jadi orang yang lebih baik. Ada banyak pembelajaran yang aku dapat dan cukup personal, tapi kali ini aku pengen coba share apa aja sih yang aku dapatkan di tahun 2025. Karena 2025 itu belakangnya 5. Jadi aku pengen ngasih 5 hal yang aku dapat pelajarannya di tahun kemarin. Meskipun banyak hal, tapi aku pengen membagikan beberapa yang aku tangkap dari perjalanan aku di tahun kemarin. Yang pertama, aku pengen ngebagiin bahwa lebih baik kita sendiri atau lebih baik kita berada di lingkungan yang memang mengharuskan kita tidak berhubungan dengan orang-orang toksik daripada kita terus memaksakan diri bersama orang-orang toksik yang sebenarnya kita tahu bahwa itu nggak baik buat kita. Kenapa? Karena ketika kita terus-terusan berada di lingkungan yang memang sebenarnya ngebuat kita jauh lebih nggak bahagia, jadi orang yang penuh dengan perasaan rasa rendah diri, mengikis kepercayaan diri. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa ketika situasi-situasi tertentu ada yang ngebuat kita ngerasa nggak bisa lepas, ada yang ngebuat kita nggak bisa ngerasain harus pergi, karena kalau tanpa orang ini mungkin kita nggak bisa jauh lebih bahagia, mungkin kalau tanpa orang-orang atau circle ini kita bakal ngerasa kesepian atau nggak punya teman. Tapi ternyata aku bahkan menyadari satu hal, ketika kita berada di lingkungan yang membuat kita juga meragukan diri kita sendiri, itu akhirnya lama-lama akan membuat diri kita sendiri yang rugi. Dan kehilangan orang-orang yang gak baik buat kita bukan berarti kita benar-benar memutus atau jadi jahat sama mereka, tapi lebih membatasi interaksi ataupun membatasi ruang lingkup supaya kita juga jauh lebih bertumbuh dan berkembang. Karena yang aku tangkap juga, kita kerap kali merasa takut kehilangan kenyamanan kita, padahal hal tersebut tuh ya sebenarnya nggak baik buat kita. Kita sebagai orang yang lebih dewasa harus lebih paham gitu, kayak mendengarkan keinginan diri sendiri. Kadang pernah nggak sih kayak teman-teman cerita kalau misalnya lagi pacaran sama orang yang ini, ternyata tubuhnya tuh memberikan sinyal-sinyal gampang sakit atau gampang jerawatan atau lagi gampang merasa nangis terus. Itu tuh sinyal-sinyal dari tubuh bahwa ya orang ini memang gak baik, tapi ternyata ada sinyal bahwa hidup jauh lebih berwarna, ada keinginan dan motivasi yang lebih baik. Atau bahkan ketika di pertemanan ini rasanya kok salah mulu ya, rasanya kok ingin harus jadi orang lain supaya diterima. Ketika sama teman yang memang benar baik, ternyata rasanya justru membuat kita lebih terbangun, merasa untuk lebih diterima. Dan sebenarnya memahami apa yang dibutuhkan diri, apa yang dirasakan diri itu juga jadi salah satu hal penting buat kita supaya kita lebih mendengar. Nah, makanya kita tuh penting untuk mencoba yang namanya terbiasakan mendengar perasaan diri. Entah me time, entah keluar sendiri, entah menulis jurnal, entah berdiskusi dan berbincang dengan diri sendiri untuk mengetahui sebenarnya isi pikiran kita tuh kayak gimana sih. Itu yang aku tangkap. Untuk yang kedua adalah bahwa gak semua hal itu yang menakutkan buat kita akan terjadi. Kadang ketakutan-ketakutan yang kita ada di pikiran kita sekarang itu adalah bentuk kita untuk lebih waspada, bentuk kita merasakan bahwa kita tuh ya bisa ada skenario terburuk dari satu hal. Dan ketika
rasa ketakutan itu datang, ya bukan berarti ketakutan itulah yang ngebuat kita tuh harus hidup di saat itu dan pikiran kita dimakan oleh ketakutan itu sendiri. Justru dengan adanya ketakutan itu kita bakal sadar yang kita hadapi adalah sesuatu yang harus kita berikan seterbaik mungkin. Ya walaupun sadar ada hal yang gak bisa dikontrol, tapi itu sebagai salah satu bentuk antisipasi kita sama hal-hal yang mungkin gak kita inginkan. Nah, yang ketiga adalah seberat apapun masalah, seberat apapun yang dihadapi sekarang, pasti akan selesai juga. Pasti ada waktunya berakhir. Karena seperti waktu yang gak pernah berhenti buat bergerak, begitu juga dengan masalah kita. Kita ketika dihadapin oleh masalah, kayak begitu berat banget rasanya, kayak bingung sendiri untuk bisa menyelesaikannya tuh harus kayak gimana. Tapi ternyata setelah kita terus berjalan menjalaninya dan gak berhenti untuk terus mencoba, itu bisa lama-lama terlewati juga. Kayak teman-teman pernah gak ngerasain kayak punya masalah yang besar banget, terus kayak kok gak kelar-kelar ya, rasa hidup stres banget, pikiran ke situ lagi, sampai di titik dimana akhirnya dijalanin ternyata berhasil juga, ternyata selesai juga. Dan emang itu tuh hanya ngebuat kita jadi orang yang lebih belajar dan lebih dewasa. Jadi ketika menghadapi masalah sekarang atau lagi merasa lagi gak baik-baik aja, pasti ini bakal berakhir, pasti ini akan selesai. Selama kita terus berusaha, selama terus kita gak nyerah sama kehidupan, pasti akan selalu ada jalan untuk sampai ke titik selesai itu sendiri ya. Meskipun gak semudah yang diomongin, meskipun perjalanannya ada juga, tapi nanti kita akan ketemu ke titik bahagia kita. Yang keempat, jangan takut buat ngerasa diri tuh atau pikiran-pikiran seperti kayak impostor syndrome, kayak aku gak berhak bahagia, aku belum pantas, aku masih banyak kurangnya, kenapa orang lain bahagia, kenapa terus-terusan membandingkan diri sama orang lain. Sebenarnya yang bisa ngelihat potensi diri teman-teman adalah ketika kita sadar bahwa pikiran-pikiran yang ngebuat kita nggak jadi sukses atau nggak yang memberikan terbaik ke diri kita sendiri, justru kita sedang memperlakukan diri kita dengan tidak baik. Banyak orang bilang ketika kita memperlakukan diri kita dengan baik, orang bilang kita egois. Padahal ada satu di mana ketika kita memilih diri kita sendiri, kita mengusahakan yang terbaik untuk diri kita sendiri, kita memberikan settle mimpi, settle standar, settle hal-hal yang memang ingin kita capai di hidup ini. Jangan sampai diri kita sendirilah yang ngebuat kita jadi takut untuk mencapai hal-hal yang baik buat diri kita sendiri. Jangan sampai kita men-shutdown keinginan kita yang memang sebenarnya baik, atau keinginan untuk pantas, karena kita tanpa sadar itu ya, semua orang itu berharga. Dengan kita hadir di dunia ini, kita layak untuk dicintai, kita berharga untuk diperlakukan baik, dan kita gak berhak untuk dapat perlakuan-perlakuan buruk dari orang yang memang ya seharusnya juga kita juga memperlakukan orang dengan baik gitu. Ya walaupun namanya hidup, ya kadang kita diberikan ujian untuk bertemu orang-orang yang membuat kita merasa jadi orang yang memeragukan diri sendiri, atau membuat kita sadar bahwa gak semua orang sehitam putih itu, ada banyak maksud dan tujuan dari orang. Tapi ya kita lebih mawas diri sih. Nah, yang kelima, aku belajar juga bahwa segala sesuatu yang terburu-buru atau segala sesuatu yang kita paksakan itu juga gak bakal jadi sesuatu hal yang baik. Di era yang sekarang ini, untuk melambat sejenak, atau untuk gak mengikuti tren, atau untuk gak sesuai dengan standar hidup masyarakat, melambat juga bukan berarti kita gak berhasil. Kita hanya punya jalan kita sendiri. Dan ketika mungkin ada fase di mana teman-teman ngerasa lagi butuh waktu sejenak untuk melambat, untuk slow living, untuk lebih menikmati hidup di masa sekarang, ya teman-teman gak harus buru-buru kayak orang-orang. Teman-teman gak harus gedebak-gedebuk untuk bisa merasakan kesuksesan itu. Walaupun namanya kehidupan itu pilihan dari setiap individunya, mau dia melakukan seperti apa, tapi yang aku rasakan ketika kita hidup lebih damai, lebih tenang, lebih sadar akan ya kita punya jalan kita, terus kita nggak tergarang gusu dengan jalan hidup orang atau dengan
semua yang serba instan, kita tetap bisa menikmati momen sekarang dan bersyukur terutama tentang apa yang kita punya sekarang. Itu bisa jadi satu hal yang menurut aku menjaga kewarasan diri juga, dan lebih ke mencari hal-hal yang organik, kayak dopamin yang organik, mencari kebahagiaan-kebahagiaan yang lebih bisa didapatkan secara alami dan natural. Walaupun mungkin ya kita nggak bisa pungkiri bahwa kebahagiaan-kebahagiaan dari sosial media apa dopamin-dopamin yang kita dapat di dunia maya itu juga menyenangkan. Tapi ya kita juga bandingkan dan mengupgrade diri kita sendiri untuk bisa jadi yang lebih baik. Dan semua pembelajaran yang aku berikan ini dari 5 poin ini bukan berarti secara gamblang hitam dan putih. Setiap orang disclaimernya punya cara pandang masing-masing gitu. Dan sedikit yang aku dapat dan aku terapkan untuk bisa jadi lebih baik di tahun ini. Jadi teman-teman juga mungkin di tahun ini pengen lebih baik, terutama kan kita juga mempelajari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin teman-teman yang punya pelajaran di tahun 2025 bisa berbagi dan sharing. Kalau dari aku banyak sih yang pengen aku ceritain, tapi 5 hal itu yang harus disadarin dan juga bahwa kita adalah individu yang terus bertumbuh dan berkembang. Kesalahan dan kegagalan ataupun keburukan yang pernah kita perbuat di masa lalu adalah bagian dari proses kita, tapi bukan berarti kita jadi orang yang gak bertumbuh dengan terus-terusan terjebak di perilaku yang salah, sudut pandang yang salah. Sekian dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya, dan mohon maaf aku telah banyak vakum di tahun kemarin, dan selamat 2026. Semoga apa yang disemogakan dan diresolusikan di tahun ini bisa teman-teman capai semuanya. Bye-bye.